Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Portofolio 4 dengan tema Hak Asasi Manusia dan Kemerdekaan menyampaikan pendapat. Perkenalkan, nama saya Budia Fadila dengan NIM 21060501025. Saya Sulfadli dengan NIM 2106001501035. Nama saya Ismail Yusuf dengan NIM 2106001561024. Saya Nela Ali dengan NIM 210601501022. Saya Ahmad Ihsan dengan NIM 210601502004. Saya Salsabila Nurrahma dengan NIM 210601502009. Saya atas nama Nurul Asmilsis dengan NIM 2101502012. Saya Fatimah Romki dengan NIM 216015011032. Saya atas nama Wahdaniyah dengan NIM 210601502014. Di sini ada kelompok 4. Tunjukkan berkasamu kawan, disiplin, berani dan setia. Hak dan menemukan pendapat kami. Di sini ada kelompok 4. Tunjukkan berkasamu kawan, disiplin, berani dan setia. Majulah, ayo maju, menyerbu serbu. Siapa kita? Kelompok 4 PPKNB. Jaya, jaya, jaya. Hak asasi manusia dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah dua prinsip penting dalam konteks kebebasan berbicara dan demokrasi. Karena hak asasi manusia dan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu hal yang penting, maka kelompok Portofolio 4 mencoba mengembangkan rencana kerja melalui kebijakan yang telah diusulkan oleh kelompok sebelumnya. Nah, ada dua rencana kerja yang diusulkan oleh kelompok sebelumnya, yaitu yang pertama menyampaikan pendapat melalui tulisan dan mimbar bebas, kemudian yang kedua adalah ruang digital sebagai tempat menyuarakan pendapat. Kami dari kelompok Portofolio 4 mencoba mengembangkan kebijakan tersebut, yakni menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan, mimbar bebas maupun melalui ruang digital. Menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan, mimbar bebas, dan ruang digital adalah praktik penting dalam demokrasi yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam dialog publik. Hak untuk menyampaikan pendapat melalui tulisan dan mimbar pidato adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara luas dalam banyak sistem demokrasi. Sementara ruang digital telah menjadi platform yang sangat penting bagi individu untuk menyuarakan pendapat. Internet dan media sosial telah memberikan akses luas kepada orang-orang untuk berbagai pandangan, pemikiran, dan ide-ide. Kelompok masyarakat atau perorangan yang mendukung kebijakan tersebut menurut kami yaitu yang pertama, organisasi hak asasi manusia. Organisasi seperti Amnesty International dan Freedom House adalah contoh kelompok yang aktif memperjuangkan hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Yang kedua, kelompok aktivis dan advokasi. Banyak kelompok aktivis dan advokasi baik di tingkat lokal maupun internasional berjuang untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan berpendapat. Mereka menggunakan kampanye, demonstrasi, petisi, dan aksi-aksi lainnya. Yang ketiga, jurnalis dan media. Jurnalis dan organisasi media yang independen memainkan peran penting dalam mendukung ruang publik sebagai tempat untuk menyuarakan pendapat. Kelompok masyarakat atau perorangan yang kemungkinan tidak mendukung kebijakan tersebut. Menurut kami, kelompok konservatif. Kelompok ini seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang perubahan sosial dan kebebasan berekspresi. Kelompok konservatif cenderung tidak mendukung untuk menyampaikan pendapat melalui tulisan, mimbar bebas, dan ruang publik karena mereka percaya bahwa itu akan mengarah pada penyebaran informasi yang salah atau propaganda yang akan melenyapkan nilai-nilai dan budaya mereka. Hal ini bisa mengarah pada konflik atau kekacauan. Selain itu, mereka percaya bahwa ini akan mengganggu stabilitas sosial. Langkah-langkah mendapatkan dukungan dari masyarakat atau perorangan atas rencana kerja yang kami usulkan. 1. Ikut serta dalam diskusi publik. Langkah ini bisa dilakukan dengan mencari tahu tentang forum atau acara diskusi yang relevan dengan isu-isu terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat.
dengan cara membagikan pandangan dan berusaha mencari kesempatan untuk mempengaruhi pendapat masyarakat dengan argumen yang kuat. Yang kedua, menggunakan media sosial. Manfaat kekuatan media sosial untuk menyebarkan pendapat dengan menggunakan platform ini untuk berbagi tulisan, video, dan konten lainnya. 3. Bangun jaringan. Membangun hubungan dengan individu-individu dan organisasi-organisasi yang memiliki minat yang sama dan sejalan. Dengan membangun jaringan, kita dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dan berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Adapun pejabat atau badan pemerintah hanya mendukung kebijakan, menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan, mimbar bebas maupun melalui ruang digital, yaitu 1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM adalah lembaga independen di Indonesia yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat. Mereka secara aktif mendukung dan memperjuangkan kebebasan berpendapat di berbagai platform, termasuk melalui tulisan, mimbar bebas, dan ruang digital. Yang kedua, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran dalam mengatur dan memastikan kebebasan berpendapat serta akses yang adil dan terbuka di ruang digital. Mereka mendukung kebijakan yang memastikan perlindungan privasi, keamanan data, serta kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Yang ketiga, Dewan Pers. Dewan Pers adalah lembaga yang mengawasi dan mengatur profesi jurnalis di Indonesia. Mereka memiliki mandat untuk memastikan kebebasan pers dan mendukung kebijakan yang memfasilitasi kebebasan berpendapat dan keberagaman pendapat dalam media, baik dalam bentuk tulisan maupun ruang digital. Pejabat atau badan pemerintah yang kemungkinan tidak mendukung kebijakan menyampaikan dan menyuarakan pendapat melalui tulisan, mimbar bebas maupun melalui ruang digital, yaitu yang pertama ada pemerintah yang otoriter. Nah, di sini pemerintah otoriter cenderung tidak mendukung adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat melalui tulisan, mimbar bebas, dan ruang digital, seperti adanya demonstrasi, petisi, dan aksi-aksi lainnya, karena dapat dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas dan stabilitas mereka. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mendapatkan dukungan dari pejabat ataupun badan pemerintahan atas rencana kerja yang kami usulkan. Yang pertama, identifikasi pejabat atau badan yang relevan. Identifikasi pejabat atau badan pemerintahan yang berwenang dalam mengatur dan mempengaruhi kebijakan terkait kebebasan berpendapat, mungkin termasuk kementerian terkait, Komisi Hak Asasi Manusia, ataupun lembaga lainnya. Yang kedua, membangun jaringan dan kemitraan. Bangun jaringan dengan individu ataupun organisasi yang memiliki minat yang sama dalam mempromosikan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, perlibatan masyarakat. Libatkan masyarakat secara aktif dalam menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan tersebut. Yang keempat, kolaborasi dengan media. Bangun hubungan yang baik dengan media dan wartawan yang dapat membantu menyuarakan betapa pentingnya kebebasan berpendapat. Hak untuk menyampaikan dan menyuarakan pendapat merupakan hak asasi manusia yang penting dalam konteks demokrasi dan kebebasan berbicara. Menyampaikan dan menyuarakan pendapat dapat dilakukan melalui cara termasuk tulisan, mimbar bebas, dan ruang digital. Banyak kelompok masyarakat, perorangan, dan badan pemerintahan yang mendukung kebijakan ini sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia, demokrasi, dan partisipasi politik. Dalam masyarakat yang demokratis, kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi, memperkuat transparansi, dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Demikianlah presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.